akrab satu dengan yang lainnya. Nah, perkenalannya dimulai dari kakak atau dari adik? Dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Chandra Ainingrum, biasa dipanggil Kak Chandra. Nah, adik siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia Putri, biasa dipanggil Nabila. Baik, salam kenal ya Nabila. Nah, semoga dengan perkenalan ini lancarlah kegiatan kita ya. Nah, dari awal hingga akhir. Gimana kabarnya tadi, sehat? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Nah, apa sih yang membuat Nabila datang menemui kakak? Untuk melakukan konseling. Untuk melakukan konseling. Nah, apakah sebelumnya Nabila sudah pernah melakukan konseling? Sudah Kak. Nah, menurut Nabila konseling itu seperti apa? Menceritakan masalah kita. Terus ada lagi? Aja. Baiklah, di sini yang akan menjelaskan kembali apa sih itu konseling individual. Nah, konseling individual yaitu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami konseling. Nah, di sini kakak sebagai konselor dan Nabila sebagai konseling. Nah, di sini kakak membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Nabila. Nah, di sini kakak yang bertanya, apakah Nabila datang dengan sukarela? Alhamdulillah. Nah, jika Nabila datang dengan sukarela, kakak harapkan Nabila nantinya lebih terbuka lagi dalam menyampaikan permasalahan atau ide-ide yang Nabila ada dalam diri Nabila. Nabila lebih terbuka lagi dalam menyampaikan permasalahan yang dialami Nabila. Terus Nabila tidak perlu khawatir bahwa permasalahan nantinya yang kita bahas di sini akan terbongkar oleh orang luar. Karena di sini kakak akan merasakan dari semua apapun bentuk permasalahan yang dialami oleh Nabila. Nah, di sini kakak tidak ingin hanya kakak saja yang aktif dalam menyampaikan ide-ide dan pendapatnya, tapi kakak berharap Nabila juga lebih di sini tidak hanya kakak yang menyampaikan pendapat atau idenya, namun Nabila juga di sini lebih aktif lagi dalam menyampaikan ide dan permasalahannya. Jadi kita berdua sama-sama aktif dalam untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Nabila. Apakah Nabila sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyain? Ada? Enggak? Nah, jika tidak ada, sudah bisa kita mulai. Jadi Nabila ingin melakukan konseling. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Nabila ceritakan? Ceritakan tentang Kok lagi suaranya? Kuat lagi suaranya. tentang bullying. Bullying. Terus kenapa dengan bullying? Rasanya Nabila punya masalah tentang bullying di sekolah. Oh, di sekolah. Nabila sekolah di mana? Di SMPN 1 Batang Kamang. Oh, SMPN. Kelas berapa? Kelas 8. Oh, kelas 8. Nabila pernah dibully? Pernah. Sejak kapan pernah dibulinya? Pas kelas 7 sampai kelas 8. Oh, kelas 7 berarti udah 2 tahun ya? Nah, kelas 7 berarti awal masuk sekolah ya? Iya, Kak. Nah, itu gimana ceritanya? Pas itu pertama pas tangan Nabila sakit gitu Kak. Dibully gitu. Tangan Nabila sakit apa? Gatal-gatal gitu Kak. Terus? Jadi kayak ada nanah gitu. Terus dibully lah gitu Kak. Karena di masa sekolah nggak bisa nulis Kak. Oh, gak bisa nulis gara-gara sakit itu? Iya. Terus gimana belajarnya? Kalau itu sama ibu nggak nulis Kak. Boleh sama? Cuma memperhatikan ibu jelas. Terus kalau ada tugas gimana? Terus sebelah kali itu dibilangnya cuma sakit sedikit minta nulis. lebay gitu dibilangnya. Nah, terus ada lagi? Itu waktu kelas 7 ya kan? Terus itu berapa lama nggak bisa nulis? Udah berbulan-bulan. Terus ada lagi? Sebenarnya gimana? Tanya ada masalah ada tangan sakit gitu kan. Terus susunya
bilangnya kan temannya dia sakit gitu kan, jadi temannya itu berat nggak bisa nulis juga kan. Oh, terus ada lagi? Gitu sih. Itu yang dibeli sama teman sekelas? Iya, Yang sama di teman beda kelas. beda kelas juga. Terus gimana Nabila nanggapin mereka yang dibully Nabila? Enggak, cuma bisa sabar gitu kan. Sedih nggak Nabila? Kadang di rumah gitu. Sedih. Kenapa ya teman-temanku kayak gitu kan? Terus Nabila udah ngasih apa tuh, ngasih pendapat, ngasih pernyataan nggak kepada mereka? Kan memang benar tangan Nabila itu sakit, jadi nggak bisa nulis. Jadi Nabila cuma diam aja. Kenapa Nabila diam aja? Kok belum suruhnya? Gak mau melawan mereka. Karena teman gak ada yang menerima ya keadaan itu. Oh, karena masih ada temennya gitu. Itu teman sekelas. Yang mulia itu masih kelas sama beda kelas kak. Oh iya. Nabila punya sahabat di kelas. Di kelas enggak kak, cuma beda kelas kak. Oh beda kelas. Oh di kelas tuh ada teman dekatnya nggak? Ada kak satu. Ada satu. Teman sebangku nggak? Beda bangku kak. Oh beda bangku. Nabila sebangku sama teman yang bullying itu kak. Oh teman yang bully. Terus kan Nabila tetap sabar. Nabila nggak pengen pindah bangku gitu. Kata ibu awal pindah Oh, nggak boleh tadi pindah. disuruh kembali kak. Itu nyusun bangku berdasar kenapa? Itu belajar kak. Hmm. Sesuai perempuan daripada laki-laki di belakang. Dibilang sering kak. Terus gimana perasaan Nabila kalau kena bully gitu? Jadi kak dia kalau bisa punya duit cuma cerita sama saya. Teman sahabatnya tadi. Gimana ceritanya? Dia itu cuma berpikir sabar aja. Kamu masih ada aku. Masih ada temennya gitu. Apa yang lebih bully seperti apa yang parah sampai menurut Nabila tuh parah banget? Bully fisik Nah, sekarang. gimana tuh? Kayak dibilangnya rasanya pendek. Mau pendek. Terus gimana? Kayak Itu cowok tuh cewek yang bilang. cewek sih kak. Dia tinggi emang yang bully. Enggak kak, hampir setara kak. Terus Terus dibilang hitam gitu. dia bilang hitam. Terus ada lagi? Cuma itu kak. Cuma itu. Kayak kan udah banyak nih Mbak, pada 2 tahun Nabila kena bully gitu. Gimana perasaan Nabila? Pernah nggak Nabila kayak pengen nih ngelawan orang ini? Enggak sih kak. Cuma dinasihatin gimana aja. Gak boleh kalah gitu. Sabar. Tapi kan pernah kan Nabila mikir udah nggak bisa ditahan gitu, karena mereka tuh kayak jengkel gitu loh buat sakit hati kita. Kan kita nggak ngapa-ngapain. Enggak sih kak. Cuma kan teman juga dirinya saya. Gak boleh dendam sama seseorang. Jadi Nila tuh cuma anggap dia biasa aja. Gak dendam gitu. Tapi ada dendam tersendiri nggak sama mereka? Nabila nggak pernah sakit hati sama mereka. Terus Nabila pengennya mereka tuh seperti apa? Itu jadi lebih baik lagi kak. Bukan jadi pembuli gitu. Selain Nabila ada lagi nggak teman-teman yang kena bully? Memang Nabila aja. Nah selain di sekolah di mana lagi Nabila kena bully? Nabila dulu cuma di sekolah kan. Di panti nggak pernah. Di sekolah berarti di sekolah aja. Dulu waktu SD pernah kena bully? Waktu SD enggak kak. Nggak pernah. Waktu SMP sesuatu. SMP aja. Itu cuman pernah nggak kayak Nabila didorong gitu atau diapain? Enggak. Enggak kayaknya. Cuma dikata-katain gitu aja.
hitam gitu ya. Ya, Menurut Nabila apakah itu perlu dilawan atau enggak? enggak sih Kak. Enggak. Nah dulu Nabila pertama kelas itu kan kelas 7 Ya. itu pertama masuk sekolah atau gimana? Ya Kak, pertama masuk sekolah tuh baik-baik aja Kak. Yang pertama baik-baik aja, terus Itu udah kan saya bilangin apa kan tangannya udah mulai sakit gitu Kak. Jadi pas itu mulai dibully Kak. Jadi itu udah diobatin tangannya. ada kadang kalau diobatin udah saya berhenti datang lagi Kak. Udah periksa ke dokter. Udah disering ke dokter. Udah apa ke dokternya? Itu penyakit kulit gitu Kak. Terus gimana cara ngobatin? Dia beri salep gitu Kak, sama Salep. obat Kak. Disuruh minum. Salep tuh sekali seminggu deh. Sekali seminggu aja, nggak tiap hari. Enggak Kak. Terus udah sembuh. Dan sekarang udah enggak. Terus kelas 8 itu dibunuhnya karena apa? Dibilangnya Asik. Asik aja. Emang Nabila so asiknya gimana? kalau yang ngajak kita ngobrol teman lain. Teman lain. Ini Mila tuh cuma ledakin. Terus waktu mereka bilang itu Nabila gimana? Responnya? Ya anggap aja nggak ada yang ngomong gitu. Nggak Diam aja berjalan Nabila. lalu. Tapi dia tetap ngomong sama Nabila kan? Mila gak ada yang nyariin. Nggak dengerin. Jadi kalau dia udah capek dia pergi. Sakit hati nggak Nabila? Karena itu kan masih ganggu Nabila kan? Di segitu banyaknya orang ngomongin Nabila. Enggak. Kalau kelas 8 ini dibulinya selain itu apa? Cuma fisik gitu. Fisik karena apa gitu. Jadi Terus yang lainnya fisik pendek kuat. Terus kayak dibanding-bandingin gitu. dibanding-bandingannya itu gimana? Cuma kembaran sendiri Kak. Cuma kembaran. Nanti punya kembaran. Kembaran, benar-benar kembar. Ya tapi bagus Kak. Benar kembar lahirnya sama juga. Oh iya, gimana kembaran? Ya Kak. Ini sendiri Kak. Oh di sini juga bukan di sini. Kembarannya kelas berapa? Kelas 7. Sebelah kelas 8. Jadi nggak kembar dong namanya. Dia lambat masuk katanya dengan itu ya jadi bisa jadi Oh bisa nih. Dibanding-bandingannya gimana? sebenarnya kan tinggi daripada yang dia sebenarnya itu jadi harusnya kakaknya jadi tinggi Yang mana ya kakak? Nabila Kak. Oh kakak Nabila. Terus Nabila makan nah sebenarnya kan itu jadi Nabila dulu Terus respon adik Nabila gimana? jadi kan nggak tahu Kak. Nggak tahu. Kami cuma ngomongnya di sekolah kan ada Indra jarang nih Terus ada lagi nggak yang lain selain Nabila Nabila? Gurunya udah tahu Kak Nabila dibully. Berarti kalau waktu ada guru mereka nggak bully Nabila? Kalau ada guru dia berbagi. Oh, manipulatif. Jadi kalau di depan guru dia baik-baik. Tapi kalau di gurunya nggak ada dia ngomongin kita. Pernah nggak ada ngomongin yang hal buruk tentang Nabila ke orang lain? Itu geng, itu circle gitu. Iya. Berapa orang ada Kak?
satu circle tuh berapa orang? Yang ketiga berlima kak. Terus Kami orangnya sama beda? beda kak. Yang bully waktu kelas 7 masih bully juga kelas 8? Kan kami udah pindah sekolah kak. Oh beda sekolah. Nabila pindahan ke sini. Pindah ke sini kelas berapa? Kelas 8 kak. Kelas 8. Berarti pas pertama masuk kelas 8 itu Nabila juga kena bully? Udah berapa? Baru-baru ini juga kak. Udah sebulan tuh kak nanti dibully, kena dibully. 3 orang yang bully. Itu perempuan semua? Laki-laki kak? Oh laki-laki 3-3-nya. Kalau perempuannya enggak? Enggak kak. Enggak. Baik-baik untuk perempuannya. Kalau dari kelas lain? Enggak ada kak. Karena yang kenal itu cuma suka sama Nabila kak. Nabila nggak pernah sama namanya. Karena Nabila suka menyendiri dalam kelas gitu. Kenapa Nabila suka menyendiri? Suasana itu senang gitu. Ada diri sendiri. Kalau adik Nabila gimana sekolahnya? Sama Sama? Sama di sampai sekarang masih detik ini masih dibully juga? sekarang dibully kan kak. Kan dengan Dina berbagi sama si lain teman-teman. Nah kalau kakak dulu ada teman kakak yang waktu masuk di kuliah juga, dia juga yang dibully gitu sama teman-temannya, dikatain juga, dikatain fisik gitu kan, kok ih, gelap gitu loh, kulit gelap ten gitu kan. Terus nah ada juga dia dibully sama teman-temannya karena dia tuh badannya kan besar gitu kan, gendut gitu kan, dikatain gendut gitu sama teman-temannya juga. Terus dia juga pernah kayak bully sosmed gitu loh. Dia dibully dari ketika dia post foto video gitu kan, dia dibully sama teman-temannya. Terus setelah bully itu terus dia awalnya juga dia diem aja gitu dibully, tapi pada akhirnya dia merasa kalau aku tuh nggak pantas lo diginiin gitu, aku juga manusia biasa gitu kan. Nah, terus itulah dia menyampaikan sama yang bully itu, menyampaikan gini, kalau dia itu nggak merasa keberatan kalau dia itu memang berkulit hitam, kalau dia memang gendut gitu, tapi dia minta sama temennya untuk jangan membuli dia gitu, karena dia juga manusia biasa, kita juga Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nggak mungkin Allah itu menciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, karena udah dijelaskan Allah kalau Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalaupun kita pun kulit hitam, kita pun sedikit giginya nggak rapi atau mukanya yang gimana, itu udah ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Nah mulai dari situ dia selalu menyampaikan hal-hal positif dalam dirinya. Kalau orang itu menyampaikan hal-hal yang buruk sama dia selalu bilang kalau dia itu memang terbaik, nggak pernah balik-balikan sama orang lain. Kalaupun dia beda sama yang lain, itulah perbedaan gitu. Jadi kan perbedaan itu adalah yang indah, yang kebaikan kita gitu kan. Terus mulai dari situ dia selalu mengabaikan teman-temannya juga. Terus dia selalu menyampaikan sama teman-teman yang bully itu kalau janganlah ngebully lagi gitu. Bully itu yang perbuatan yang gak baik gitu. Dia juga menyampaikan kepada dosen gitu, ada gurunya yang di situ. Nah menulis itu boleh ditemukan sama gurunya, terus teman-temannya juga mendukung gitu kan dia untuk biar nggak membantu dia biar nggak dibully lagi. Terus teman-temannya yang dibully ini biar dia tuh nggak membully lagi teman-teman yang lain. Nah kalau seandainya kita jadi korban bullying kan kita jadi merasa insecure, kita nggak jadi percaya diri gitu kan, nanti takutnya terganggu sama belajar kita gitu kan. Takutnya kalau kita lagi maju ke depan tuh kan lagi maju ke depan atau beraktivitas terus kita diizinkan sama teman, kita kan jadi nggak pede kan tuh. Jadinya
korban bullying itu bully, apalagi di sekolah-sekolah sekarang banyak kan yang bully anak sekolah tuh lebih banyak sekarang. Apalagi mereka selalu ngejek nama orang tuanya, ngatain kayak tadi kan ngatain fisik, kulit kamu hitam kayak gitu gitu. Apalagi sama kembaran, kembaran kamu kulit putih, kamu kulit hitam. Kembaran ada juga kok dulu guru ibu, guru kakak kan waktu di SMP dia tuh memang lahirnya kembar gitu kan, memang sama lahirnya, tapi lahirnya itu yang satu memang putih dan yang satu hitam gitu, yang satu keriting yang satu lurus gitu rambutnya. Namun orang tuanya itu tuh nggak pernah membedakan keduanya, dia selalu menyamakan apa yang dikasih anaknya kulit putih dan apa yang dikasih sama kulit hitam gitu, dia tetap sama gitu dan dia seimbang. Nah, sampai dia sekolah itu dia selalu ngasih pemahaman sama anaknya kalau memang di dunia itu semua orang gak sama gitu kan, semua orang tuh diciptakan dengan bentuk SBB-nya sama Tuhannya. Nah, kalaupun dia berkulit putih atau hitam, orang tuanya selalu memberikan anaknya itu mensyukuri bahwa itulah yang dikasih sama Tuhan gitu kan. Mungkin orang yang kulit putih ini juga pengen yang kulit hitam gitu, nah kulit hitam juga pengen yang kulit putih gitu kan. Di dunia ini memang gak ada yang sempurna gitu, tapi Allah itu selalu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebenarnya tuh. Nah, mungkin Nabila bisa jadi motivasi gitu kan, yang kakak contoh dari kakak itu tuh, bahwa Nabila tuh walaupun Nabila dulu boleh kok Nabila, kalaupun Nabila gak bisa melawan mereka, Nabila bisa sampaikan sama teman Nabila gitu, bisa membantu gitu agar Nabila tuh gak dibully lagi gitu. Terus Nabila boleh kok bisa menyampaikan kalau Nabila tuh merasa keberatan kalau dipanggil dibilang kulit hitam, dibilang sama adiknya, bisa kok gitu kan. Tapi Nabila menyampaikan dengan kata-kata yang bagus gitu biar dia bisa diterima sama dia gitu. Coba Nabila bilang sama dia kalau mereka di posisi yang kayak Nabila dikata bisa, pasti mereka marah kan itu. Mereka akan Nabila terus kalau rasanya udah berat kali gitu kan, udah kayak gimana ya, kayak Nabila udah gak kuat gitu kan, udah sampaikan sama temannya tapi Nabila tetap sakit hati gitu. Nabila bisa kok sampaikan sama gurunya gitu kan, tapi gurunya bilang kalau untuk merahasiakan siapa yang dibully gitu kan, nanti gurunya itu bisa kasih motivasi kepada anak-anaknya yang lain untuk tidak membuli lagi, apalagi teman sebangku Nabila kan yang membuli. Itu nanti Nabila bisa sampaikan sama teman Nabila bahwa orang yang membuli itu tuh adalah perbuatan yang gak bagus gitu, bisa membuat korban bullying itu bisa kena mental nantinya, nanti dia bisa insecure dan lain-lainnya. Itu ada perbuatan yang gak baik gitu. Udah paham? Dari kita makannya sering ini apa sih upaya yang Nabila tanamkan dalam diri agar tidak dibully lagi? Menjadi lebih baik itu upaya Nabila apa biar gak kena bully lagi? Nabila ngelakuin apa biar gak dibully lagi? Berbuat baik sama dia aja dan rasa menghiraukan apa yang dibilang. Terus Menjadi tidak pendendam sama orang lain. tidak dendam sama orang lain, jadikan itu sebagai pelajaran. Terus ada lagi, selalu sabar ya. Terus ada lagi upaya yang mau dilakukan Nabila itu, Nabila sabar, tidak menghiraukan orang lain. Terus nanti Nabila bisa kalau kena bully lagi bisa sampaikan ke temannya atau ke gurunya, bila kena bully berpositif thinking kepada temannya kan. Nah, kapan
upaya-upaya itu Nabila lakukan? Kalau Nabila dibully lagi Kak. Tadi Nabila bilang upaya-upaya yang Nabila lakukan apa saja tadi? Sabar, terus nggak mau dendam sama orang lain, terus Nabila kalau ada apa-apa cerita sama teman-temannya, terus kalaupun Nabila bisa ngasih pernyataan kepada teman yang bully kalau tidak bullying itu tidak baik. Terus ada lagi upaya-upaya yang lain? Enggak. Kira-kira kapan upaya itu Nabila lakukan? Setelah merasakan kesalahan. Setelah melakukan seperti ini, Nabila sudah mampu menyebut dan dapat melakukan ya gimana caranya agar Nabila itu biar tidak bisa terhindar dari bullying lagi. Dari kan kita tadi udah cerita nih gimana cara mengatasi biar Nabila ini tidak dibully lagi. Nah, gimana perasaannya setelah melakukan konseling? Alhamdulillah Kak, udah dapat cerita. Udah lega, udah dapat solusi biar nggak kena bully lagi. Ini Nabila bilang mau melakukan usahanya itu setelah konseling. Kapan kita akan membicarakan perkembangan Nabila lagi? Insya Allah minggu depan. Minggu depan. Kapan waktunya? Setelah zuhur. Oh, minggu depan setelah zuhur. Zuhurnya jam berapa? Setelah zuhur atau sebelum zuhur? Setelah zuhurnya jam berapa? Setengah 2 ya. Nah, kira-kira tempatnya di mana? Di sini lagi. Nah, oke. Baiklah. Insya Allah minggu depan di jam yang sama, di jam zuhur ya. Jam zuhur yang setengah 2. Terus di tempat yang sama. Nanti kita membahas kembali bagaimana perkembangan Nabila. Apakah Nabila sudah melaksanakan upaya-upaya yang kita bicarakan tadi di sekolah? Bagaimana perkembangannya, apakah Nabila masih dibully atau tidak, kan? Kakak harapkan semoga dengan melakukan konseling ini Nabila bisa terhindar dari bullying. Nabila sudah nggak merasa stres lagi karena dibully sama teman-teman. Nah, terus Nabila sudah nyaman lagi dalam sekolah, gitu. Tidak terganggu lagi belajarnya, memiliki teman yang banyak di sekolah, tidak hanya satu, gitu. Apalagi sudah baikan dengan teman sebangkunya. Apalagi teman sebangkunya tadi kan yang membuli Nabila. Kakak harapkan Nabila mampu melakukan usaha itu, dan usaha yang Nabila sampaikan itu semoga berjalan dengan optimal. Sudah 30 menit waktu kita melakukan konseling. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Terima kasih ya Kak, semoga bisa Semoga Nabila tidak dibully lagi dan mempunyai teman lagi. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak, Nabila dan kami. Ya.